Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. 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 Belum. Malam hari ini kita akan segera memulai ibadah rumah tangga sektor 11. Kebetulan ketempatan tuan rumah dari keluarga. Siapa Nah, Bu Korsek? Pak Richard ya? Pak Richard Siaan. Iya, Pak Richard Siaan. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Diaken Yori. Namun sebelum ibadah dimulai, seperti biasa, ada kata sambutan. Untuk itu, Bapak Richard dipersilahkan memberikan kata-kata mutiaranya. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Sektor Pelayanan 11. Shalom. Selamat berkumpul kembali di ibadah rumah tangga hari Rabu ini, tanggal 6 Juli 2022. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada keluarga kami untuk menjadi tuan rumah walaupun melalui melalui daring, tapi kita yakin dan percaya tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah mencari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Melalui kesempatan malam hari ini, izinkan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Diaken Yori Lencewas yang sudah ditugaskan untuk menjadi pelayan firman pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Diaken Stephen Pati. Ya, terima kasih Bapak Richard untuk kata-kata mutiaranya pada malam hari ini. Jangan tertawa, Eta. Kita akan segera memulai ibadah. Bagi Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam ungkapan situasi. Manusia sering melihat rupa dalam memilih seseorang, sehingga yang terjadi adalah sering salah pilih. Tetapi Tuhan Allah yang mengenal hati manusia, memilih bukan berdasarkan penampilan, tetapi ketulusan hati. Itulah yang terjadi saat Tuhan memilih Salomo untuk mendirikan bait Allah daripada Daud. Sebab Daud pernah melakukan dosa besar di hadapan Tuhan saat ia membunuh Uria, orang Het itu. Tuhan yang mengenal hati manusia tentu tidak akan salah pilih. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun terpanggil untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, sehingga layak dan pantas untuk dipakai oleh Tuhan Allah bagi pekerjaannya di dalam dunia. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang dalam hadirat-Mu pada kesempatan malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga dari sektor 11. Pimpin tuntun ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Teristimewa pelayan firman kami pada malam hari ini, yaitu Bapak Diaken Yori.
Biarlah Tuhan boleh memakai dia untuk menyampaikan suara Tuhan, sehingga kami sebagai umat Tuhan boleh mendengar dan menjadi pelaku firman yang hidup. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Hanya kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 6 yang akan dibaca secara responsoria oleh saya dan pelayan firman. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu Jemaat Sektor 11, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang berasal daripada-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah apa yang hamba katakan ini itu seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 3 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul
Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya, dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku." Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya sektor pelayanan 11 kok 14. Kepikiran terus 14. Saya senang sekali bisa melayani di sektor 11. Ini yang kedua kali saya melayani ya. Yang pertama itu di rumahnya Bu Hakim atau siapa gitu, saya lupa. Yang kedua dan yang pertama melalui Zoom. Baik Bapak Ibu, yang kadang-kadang yang dipikirkan manusia, yang kita suka pikirkan itu biasanya suka berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Ada banyak peristiwa yang terjadi seperti itu. Jadi orang mempunyai pemikiran dan perencanaan, ketika dilaksanakan hasilnya tuh tidak sama. Mungkin banyak penyebab yang bisa kita kaji untuk dapat memahami kenyataan itu. Dan dapat juga dijadikan bahan pertimbangan untuk rencana kita yang ke depan. Jadi apapun yang kita perbuat itu kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Makanya dengan terjadinya seperti ini, mungkin ini menjadi suatu pengalaman agar kita dapat merencanakan berikutnya agar lebih baik. Sama seperti halnya dengan bacaan kita pada saat ini, di mana Tuhan sudah menetapkan bahwa Salomo yang akan membangun rumah Tuhan dan bukan Daud. Nah, ketika rumah bagi nama Tuhan itu selesai dibangun, di sini ada pemaknaan teologis yang diletakkan Salomo pada setiap prosesnya. Jadi mulai dari pemilihan tempat dan siapa yang akan membangun, sampai kepada penggenapan janji Allah. Dalam melakoni alur kehidupan Bapak Ibu, kita seringkali memahami
setiap hal yang terjadi sebagai yang memang seharusnya terjadi. Jadi misalnya seperti kita lulus dari jenjang pendidikan yang satu, terus kita atau anak cucu kita berlanjut ke jenjang berikutnya di lembaga pendidikan yang cocok. Setelah dewasa kita menemukan jodoh, nikah dan membangun rumah tangga sebagaimana harapan semua orang. Pada saat kita bekerja pada bidang yang kita minati sesuai potensi atau yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, kita juga kadang-kadang suka memilih atau memang itu pilihan gitu. Sama seperti kita bergereja dan berjemaat di Jatipon, sama. Dan itu merupakan kita kalau bergereja merasa nyaman gitu ya, sangat nyaman. Jadi ya itulah pilihan kita. Begitu juga dalam pergaulan kita juga kadang-kadang seringkali berpikir bahwa kitalah yang memilih teman dan kitalah yang memilih pergaulan. Dan ketika kita merasa memiliki hak pilih terhadap jalan hidup yang kita lakoni sekarang, dalam bacaan ini Salomo menyebutkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah berdasarkan pemilihan atau penentuan Allah. Jadi Allah lah yang memilihkan kita sekolah, jodoh, tempat tinggal, tempat kerja, bahkan ya kita ditempatkan di Jatipon ini bukan karena kita, jadi karena Allah yang memilih, yang menentukan siapa setiap orang yang hadir dalam hidup kita, ataupun baik dia merugikan ataupun menguntungkan. Dan jika pemilihan Allah membawa kita kepada keadaan yang menyenangkan, seperti jodoh yang sepadan, sekolah yang membuat kita bergelimang prestasi, jemaat yang harmonis dan lain-lain, tentu kita akan senang hati menikmati pemilihan Allah itu. Bahkan kita merasa sangat-sangat bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Pasti itu, ada ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan sesuai dengan pilihan kita. Tetapi coba kalau sebaliknya Bapak Ibu, jika penetapan itu atas hidup kita membawa kita kepada keadaan memprihatinkan atau kebalikan dari keadaan yang di atas ya, yang sesuai dengan pilihan kita gitu. Kadang-kadang kita mungkin banyak mengeluh kepada Tuhan, mungkin marah ataupun ngambek. Aduh Tuhan, kok jadi begini? Ini bukan pilihan saya Tuhan. Saya nggak mau begini. Dan itu ya memang kalau kita mau lihat ya merupakan pilihan ya seperti tema kita di saat ini kalau tidak salah, pilihan yang mencengangkan. Jadi Bapak Ibu di dalam hidup ada banyak maksud baik di dalam niat kita tetapi tidak pernah diizinkan Tuhan untuk terwujud gitu ya. Banyak. Tuhanlah yang menentukan siapa yang akan mengerjakannya, maksud baik yang kita pikirkan itu kalau bukan kita, mungkin keturunan kita yang akan melaksanakan. Sama seperti contoh kalau dalam berjemaat, dalam gereja, kadang-kadang kita kan sudah membuat program kerja dan anggaran ya. Kalau untuk gereja kan kita sering, kalau yang presbiter ini mungkin tahu lah, ataupun mantan-mantan presbiter dan pengurus pelkat, pasti tahu kita akan mengurus suatu program kerja dan anggaran. Kita sudah susun bagus tuh, satu-satu kita sudah susun. Kita sudah pilih semua yang bagus-bagus untuk melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang yang terjadi Bapak Ibu tidak pernah ada beberapa program yang tidak dapat kita jalankan. Ya puji Tuhan untuk renovasi gereja kita sudah bisa. Tapi sebagai contoh banyak sebenarnya seperti rumah kostor
itu dari saya sebelum jadi presbiter itu sudah ditaruh tuh di program kerja dan anggaran. Sampai saat ini, sampai detik ini itu belum terlaksana sekalipun tuh belum terlaksana. Entah beli bataknya atau beli semennya, pasirnya itu belum terlaksana. Nah, itulah mungkin maksud Tuhan sama seperti bacaan kita, Daud memaksakan ingin membuat bait Allah atas nama Tuhan, tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang akan buat, anakmu Salomo yang akan buat. Nah, mungkin itulah yang terjadi di kita. Bahwa setiap apa yang kita pilih belum tentu Tuhan mau gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka pesta Akbar GPIB ini kan agak sudah mulai kecium ya, bau-bau pesta Akbar GPIB itu ya. Apa sih itu pesta Akbar GPIB itu? Kalau Bapak Ibu tahu, itu pesta Akbar GPIB itu kita akan mengadakan pemilihan presbiter, diaken dan penatua. Nah, di sini kita diwajibkan ya Bapak Ibu ya, diwajibkan dengan penuh sukacita untuk turut ambil bagian dalam pesta Akbar GPIB ini. Yaitu artinya jadi Bapak Ibu ikut ambil bagian dalam pelayanan. Jadi jangan berpikir, waduh, ntar dulu deh, gitu. Jangan Bapak Ibu. Jadi di situ turut ambil bagian, artinya ikut ambil bagian dalam pemilihan, proses pemilihan, yaitu siap dipilih dan memilih. Ya, jadi jangan beralasan, aduh saya sibuk kerja, jangan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau saya melihat nih di sektor 11 ya, banyak sekali potensi anak-anak Tuhan. Saya nggak mau bilang anak-anak muda Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan, karena kalau anak-anak muda nanti yang tua tersinggung. Karena aduh, saya masih mau kepilih lagi nih katanya. Jadi anak-anak Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, jangan berpikir karena kita masih baru, masih muda, atau kita sudah tua, jadi kita tidak bisa melayani Tuhan. Bukan begitu. Kalau saya mau mengikuti kata-kata bijak, saya pernah dengar satu kalimat yang menurut saya cukup mencengangkan ya, bahwa kita ini sedang berpijak di dua tempat sebenarnya. Pada saat ini kita sedang berpijak di dua tempat. Yang pertama, kaki kita ini ada di tempat yang dimana kita menjalankan kehidupan kita seperti biasa. Dan satu kaki lagi kita ini, terus terang Bapak Ibu, mohon maaf, satu kaki ini kita ditempatkan di tempat pemakaman umum. Mungkin ngerti ya. Jadi istilahnya satu kaki kita di dunia yang sedang kita jalani, dan satu kaki kita ini sudah siap-siap nih, sudah di TPU nih. Dikit lagi kalau Tuhan bilang rumah jadi, selesai. Gitu. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu di sini? Jadi saya mau mengingatkan bahwa dengan hidup yang kita miliki, kapan lagi kita mau melayani Tuhan? Jangan merasa dengan kesibukan kita, dengan kegiatan kita, apapun itu nggak ada waktu buat Tuhan. Awal-awal sih waktu saya terpilih jadi presbiter juga saya agak ragu gitu. Ini bisa nggak saya, karena waktu saya juga kan agak padat ini segala macam. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk melayani Dia, dan terpilih lagi menjadi korsek. Dan lebih berat lagi tugas dan tanggung jawab saya sebagai korsek, di mana saya harus melayani jemaat saya harus melayani dia walaupun dia kena COVID. Saya bela-belain untuk
dia dapat tempat di rumah sakit, sampai 2 kali bolak-balik cari rumah sakit nggak dapat. Akhirnya puji Tuhan dapat juga pada saat itu. Dan saya merasa sebenarnya bukan saya yang kerja, tapi Tuhan yang kerja. Itu yang mau saya kasih kasih bilangnya apa ya, saran mungkin ya, atau apa gitu, masukan gitu loh. Karena pada saat kita memutuskan bahwa saat ini saya mau melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita Bapak Ibu untuk dapat melayani Dia. Dan Tuhan pasti akan menepati janjinya, seperti bacaan kita pada malam ini ya. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Sama. Walaupun kita merasa kita tidak bisa, tapi kalau Tuhan sudah pilih, pasti Tuhan memampukan. Dan Bapak Ibu tinggal percaya. Jadi untuk para jemaat sektor 11, seperti saya bilang tadi, ini banyak yang berpotensi ya. Mungkin Pak Richard Siahaan, saya lihat juga berpotensi di sini. Dan masih banyak lagi lah kalau saya mau lihat untuk dapat melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, cara kita mempercayai janji Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan ingkar janji, dan memang setahu saya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, itu adalah sikap yang perlu kita pelihara sebagai seorang pengikut Kristus. Ini memang tidak mudah, sebab yang sering terjadi adalah kita melihat persoalan kita itu lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. Jadi setiap persoalan tuh kita merasa, wah ini lebih besar banget nih daripada kuasa Tuhan. Padahal sebaliknya, justru kuasa Tuhan yang lebih besar daripada kita. Dan di mana kita juga kadang-kadang tidak jarang kita merasa Tuhan kok begitu lama menepati janjinya. Jadi ada juga yang merasa bahwa Allah tuh lupa akan janjinya, padahal sih enggak. Cuman kitanya aja yang tidak sabar menantikan jawaban Tuhan. Jadi kita seharusnya tuh menantikan penggenapan janji Tuhan itu dengan tetap sabar, dengan tetap setia, dan tetap tekun melakukan tugas kita, bukan menuntut bahwa Tuhan Allah tuh agar segera memenuhi keinginan kita. Memang kita kadang-kadang suka setiap kita berdoa, Tuhan, aduh saya punya permasalahan ini bla bla bla. Yang kita berdoa itu kadang-kadang menurut kita aja, bukan menurut Tuhan gitu loh. Nah itu dia, kadang-kadang ya itu balik lagi. Kenapa kadang-kadang Tuhan nggak jawab? Bukan Tuhan nggak mau jawab, karena janji Tuhan itu tidak pada saat kita minta terus langsung terjawab, bukan. Yaitu kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Jadi untuk khususnya nih, karena saya tahu Eta sedang di rumah sakit kemarin, makanya mungkin banyak pergumulan ya dari keluarga Siahaan Mantiri untuk memohon agar cepat sembuh. Dan ya saya yakin Tuhan pasti kasih kesembuhan, tapi ada tapinya. Ada jalannya Tuhan. Nanti pada saat yang tepat Tuhan pasti akan memberikan janjinya kepada kita. Siapapun itu, nggak cuman kita yang sedang ketimpa masalah atau kita yang sedang kelemahan tubuh, tidak. Pasti saatnya Tuhan akan menjawab kita dan memenuhi keinginan kita. Jadi, yaitu yang saya bilang tadi. Ingatlah bahwa Allah kita itu setia, Dia tidak pernah ingkar janji.
segala yang ia ucapkan pasti akan ia tetap tepati, entah itu kapan, tapi pasti dia akan tepati. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan adalah tetap taat, setia, dan bertekun dalam pelayanannya sampai ia memenuhi janjinya, Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini, apapun yang kita gumuli, tetap berpegang setia kepada Tuhan. Walaupun nantinya kepilih jadi presbiter, ya jangan mundur. Ya, tetap teguh dan tetap setia kepada Tuhan. Pasti dimampukan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu, sektor 11, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih dan bangga karena kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang kuat dan Allah yang dahsyat, yang senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami, dimanapun kami ditempatkan. Kami berterima kasih atas kuasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini, di mana anak-anak Tuhan diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah rumah tangga dengan tidak kurang suatu apapun, Bapa di surga. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah selalu senantiasa memberikan kami berkat yang melimpah untuk kami nikmati dan kami bagikan kepada sesama kami, ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, di mana keluarga Siahaan Mantiri, kami mau berdoa khususnya untuk Pak Richard Siahaan, untuk segala kesehatannya ya Tuhan, untuk segala pekerjaannya, biarlah dia selalu mengandalkan Tuhan dimanapun dia berada. Dan terima kasih juga untuk umur yang sudah Tuhan tambahkan kepada Pak Richard. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan sebagai kepala keluarga, sebagai imam di keluarganya. Biarlah Tuhan terus memberkati dia. Kami juga mau berdoa untuk sang istri, Ibu Eta Mantiri.
Yang kami tahu Tuhan, beberapa waktu lalu Tuhan juga sudah menambahkan 1 tahun lagi umurnya. Biarlah dengan bertambahnya umur, bertambah pula iman kepercayaannya dia kepada Tuhan. Sehingga apa yang selalu dikerjakannya, yang selalu dilakukannya itu semata-mata berhasil karena Tuhan selalu mengasihi dia. Di saat dalam kelemahan tubuh ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Eta, agar Tuhan memberkati segala rencana-rencana untuk proses pengobatannya dia, berikanlah yang terbaik untuk pengobatannya, dan rencana akan dioperasi pada tanggal 19 Juli. Tuhan berkati segala tim dokter, perawat, obat-obatan yang akan bertindak dalam operasi tersebut. Tuhan berkati semua alat-alat yang digunakan agar dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan, sehingga dia dapat menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Tak lupa juga kami berdoa untuk anak kekasih Altair Siahaan. Engkau berkati dia dalam kesehatannya, terutama dalam pendidikannya juga ya Tuhan di tahun ajaran baru ini. Berilah dia kepintaran, hikmat, sehingga dia dapat mengikuti segala pelajaran dan pendidikannya. Begitu juga anak kekasih Aliandri Siahaan, Tuhan juga memberikan kesehatan, serta di dalam memasuki pendidikan yang baru, Tuhan memberikan juga hikmat, kepintaran, sehingga dia dapat mengikuti pelajaran-pelajaran ini. Dan kami berdoa untuk kedua anak kekasih ini ya Tuhan, di dalam masa pertumbuhan mereka masing-masing, biarlah Tuhan yang mengatur semuanya, melalui orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Bapak Richard Siahaan, Ibu Resi Deborah Silitonga, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai seluruh obat-obatan yang dikonsumsi, makanan, sehingga dia dapat berangsur kembali menjadi kuat, sehat, dan dapat lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak dari Richard, yaitu Kak Dame Siahaan. Engkau berkati juga dalam segala kesehatannya, pekerjaannya. Biarlah Tuhan dimanapun dia berada, di situ juga Tuhan membimbing serta menyertai mereka. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk orang tua dari Ibu Eta Mantiri, Om Hans dan Tante Erna. Di masa-masa tuanya ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kasih karunia kesehatan, sehingga dimanapun mereka Tuhan tempatkan selalu memuji, membesarkan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah di dalam masa tuanya mereka selalu bergembira bersama anak, menantu, dan cucu. Tak lupa juga kami mau berdoa dari kakak yang pertama Eta Mantiri, yaitu David Mantiri beserta istri dan anak-anak yang berada di Amerika Serikat, yang jauh dari orang tua dan sanak saudara. Kiranya Tuhan memampukan mereka, memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan mereka, serta menjaga masa pertumbuhan anak-anak mereka. Berikut juga kami mau berdoa untuk Priska Mantiri beserta kedua anak yang ada di Bitung. Tuhan kiranya mau memberikan kesehatan juga, memberkati pekerjaan, serta menjaga kedua anak mereka di dalam masa pertumbuhannya ya Tuhan. Walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi Tuhan selalu menaungi mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk jemaat sektor 11 yang sakit,
anak Jason Koyongian, Ibu Leliawati Ludang, Penatua Argentin Mamuko, dan kedua anak kekasih dari cucu terkasih dari Oma Sekeon, yaitu Vina dan Joshua. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka berangsur-angsur pulih, dan mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk lansia di sektor 11, yaitu Oma Ludang, Oma Eli, Oma Dice, Opa Rompas, Opa Ongirwalu, Opa Alex Tua Patinaya, Oma Agnes, Oma Tin Jarnusi, Opa Weli Sutanto. Biarlah dalam masa tua mereka, walaupun mereka merasakan kelemahan dalam tubuh, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan hibur mereka di hari tua mereka, sehingga mereka senantiasa selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk saudara Hermin. Di dalam pergumulan hidup, banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, tapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat saudara Hermin ini. Kau mampukan dia ya Tuhan untuk dapat mengatasi segala pergumulan yang dia terima. Biarlah Tuhan senantiasa mau menjaga dia. Kami juga mau berdoa untuk anak terkasih Devan Sutanto, yang pada tanggal 4 Juli Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usianya. Biarlah dalam pertambahan umur ini senantiasa Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menyertai dia, dan biarlah dalam ketambahan umur ini juga bertambah juga imannya kepada Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat sektor 11. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, baik presbiter dan jemaat. Tuhan berkati mereka satu persatu. Dan biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala kegiatan mereka, di dalam segala kehidupan mereka yang mereka jalani pada saat ini. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan untuk gereja kami Jatipon. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati gereja kami, memberkati ketua majelis jemaat kami, memberkati pendeta jemaat kami, memberkati pendeta-pendeta yang berdomisili di jemaat Jatipon. Biarlah jemaat Jatipon ini senantiasa menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya
Dengarlah nats Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memampukan kami untuk bersyukur senantiasa di dalam segala hal, sehingga pandemi tidak menghalangi kami untuk bersyukur dengan membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan syukur kami ini. Kuduskanlah agar menopang pelayanan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, pergilah. Jalanilah kehidupanmu dengan penuh syukur kepada Tuhan untuk apapun yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupanmu. Syukur merupakan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, mari terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Diaken Yori untuk pelayanannya. Sebelum Terima kasih. kita kembali dalam aktivitas, kita satu terlebih dahulu dalam doa ya. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena ibadah rumah tangga pada malam hari ini, khususnya di sektor 11 maupun di sektor-sektor lain, telah boleh kami laksanakan dan selesaikan. Kiranya apa yang boleh kami terima dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan firman pada malam hari ini, khususnya Bapak Diaken Yori, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkat Tuhan boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa bersandar dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Dan secara khusus bagi Bapak Diaken Yori, Tuhan boleh urapi dia, berkati dia secara pribadi dan juga keluarganya, istri dan anak-anaknya, segala usaha pekerjaan yang dilakukan, pendidikan anak-anak, dan segala hal yang ada di dalam kehidupannya. Biarlah semakin bertambah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami atas berkat yang boleh Engkau beri dan Engkau limpahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yoni, Richard, Mantiri bersama Rizky. Ada si Joy. Ada siapa itu? Pak Erna. Ada si Joy. Gimana Pak Marinel? Kak Yori. Ada Marinel. Foto dulu. Ayo Bapak Ibu, kita akan foto, tapi setelah foto mohon jangan dulu meninggalkan ruangan Zoom karena nanti ada informasi yang mau di-share kepada Bapak Ibu ya. Nanti juga kita akan bergabung bersama seluruh
peserta yang ada di link Zoom yang sama yang melakukan ibadah sektor 11, 12 sampai 16. Kakak Luis silakan foto. Hah? Dari kamu. Ya, Udah. Sudah. Udah kah? yang mau foto hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pamit dulu Terima aja. kasih keluarga Richard yang sudah boleh hadir. Pak Eta Bapaknya sehat-sehat ya. Erika, Pak Simamora, Pak Agus, Pamit dulu Tante ya. Angel, Tante Erna, Joy, Stephen Su, Tia, Bye. Eliwati, Oma Sorongan, Cika, Pak Vicky, Tante Rida, Iya. Dadah. Rani dengan cucu, Jenny baru bertelepon. Korsek, Kakak Luis. Apa Stephen warta jemaat tambahan aja tuh langsung buat Ya. minggu depan di keluarga Ibu Ita Sumendap. Iya Bapak Ibu, minggu depan ibadah Zoom tetap kita lakukan dengan tuan rumah Ibu Ita atau Tante Ita. Iya. Pelayan firmannya siapa? Apa ya? Elias Suwai. Oh, Pak Elias Suwai. Ya, Iya. dengan pelayan firman Pak Elias Suwai. Terima kasih. Little Pak God, Vicky. Pak Vicky. Little Ya. God-nya siapa? Pak Vicky ya? Pak Vicky Iya, iya. bukan. Ya. Yo. Terima kasih Richard dan Eta. Terima kasih. Mohon, thank you. Sudah, Pak Stephen. Belum. Jalan-jalan. Hati-hati besok. Hati-hati besok pulang. Besok pulang. Ya, gudeg-gudegnya jangan lupa. Gudeg. Hati. Bapak Ibu sambil ini ada informasi yang mau di-share ya. Tolong di-share Kakak Luis. Ini menyangkut tadi juga yang telah disampaikan oleh pelayan firman dari Bapak Diaken Yori tentang pemilihan presbiter periode 2022-2027. Dan pemilihan kita nanti itu akan dilaksanakan secara digital. Jadi lewat handphone atau laptop atau komputer ya Bapak Ibu. Jadi tidak lagi Bapak Ibu, jangan turun ke bawah dulu, masih di atas. Bapak Ibu tidak perlu datang ke satu tempat selama Bapak Ibu ada handphone atau laptop yang juga ada paket datanya ya. Dan supaya ini bisa berjalan, Bapak Ibu diminta untuk mengupdate database dari setiap warga jemaat ya. Jadi nanti Bapak Ibu bila mana dalam satu keluarga ada 5 orang anggota, ada suami, ada istri dan 3 orang anak, itu semuanya bisa masing-masing melakukan update database di aplikasi. Jadi langsung bila mana ada tanggal lahir yang salah mau diperbaiki, bila mana ada pendidikan yang datanya belum update, bila mana ada pengalaman kerja yang belum diupdate, Bapak Ibu monggo silakan update di aplikasi. Jadi
data warga jemaat kita GPIB Jatipon itu tidak lagi menggunakan form, ya, tidak lagi mengisi kartu keluarga secara fisik, tetapi semuanya lewat aplikasi. Nanti setelah lewat aplikasi, bila mana Bapak Ibu juga membutuhkan print out kartunya secara fisik, itu bisa di print. Nanti tinggal diinfokan ke gereja, ke sekretariat untuk diprintkan. Bentuknya persis sama dengan kartu yang Bapak Ibu punya saat ini, ya. Jadi kedepannya bila mana Bapak Ibu kartu keluarganya hilang, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena datanya sudah ada secara software, ya. Jadi tersimpan rapi. Dan di sini juga dihimbau Bapak Ibu juga untuk bisa mengupdate foto, ya. Kenapa? Karena nanti dari database ini akan digunakan untuk proses pemilihan yang akan diselenggarakan kalau tidak ada halangan adalah di akhir bulan Juli ini, ya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu untuk memilih, saya masih ingat 2017 kita ke rumahnya keluarga Ibu Jarnusi. Kita pilih-pilih nama, kita masukin di amplop, terus kita di kertas suara, kemudian kita masukin kotak. Kotaknya dijaga, dikawal untuk dibawa ke gereja untuk dihitung. Nanti nggak seperti itu. Bapak Ibu nggak perlu menyediakan waktu khusus, cukup ada dimanapun, bila mana ada di luar negeri juga bisa, atau di luar kota juga bisa selama ada signal. Tinggal diklik, ya. Nanti proses kliknya dan lain sebagainya akan ada informasi lebih lanjut. Kalau yang sekarang supaya pemilihan itu bisa berjalan adalah mengupdate database terlebih dahulu. Nah, slide berikutnya Kakak Luis, slide nomor 2. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, tadi di dalam warta itu ada penjelasan secara video. Kali ini adalah penjelasan secara tertulis. Bagi Bapak Ibu, boleh difoto slide ini karena ada barcode-nya. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu ketik lagi. Cukup foto, scan barcode-nya, maka Bapak Ibu langsung masuk di gambar yang paling kanan, yang login untuk pemilihan diaken dan penatua. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa menggunakan scan barcode, Bapak Ibu boleh ketik di browser Google Chrome, Mozilla, Explorer, dan lain sebagainya dengan tulisan pemilihan.gpibapps.org.id, ya, yang warna biru itu. Sehingga nanti kalau itu diklik akan tampil juga sama dengan yang di kanan, gambar login, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk login ini, Bapak Ibu menggunakan nama depan dari setiap nama lengkap Bapak Ibu, ya. Misalnya namanya, saya ambil contoh, nama saya misalnya Stephen Renaldo Pati, maka cukup saya mengetik nama depan saya saja, Stephen. Tapi penulisannya harus menggunakan huruf kecil, ya. Di slide berikutnya. Slide nomor 3. Nah, ini ya, Bapak Ibu cukup menulisnya dengan nama depan saja, menggunakan huruf kecil dan tidak ada spasi, tanpa spasi, harus jadi satu. Ya. Setelah ketik nama, Bapak Ibu masukkan di baris bawah adalah password. Passwordnya itu adalah ulang tahun atau tanggal lahir Bapak Ibu, dimulai dari tahunnya 4 digit, kemudian kasih strip jangan lupa, kemudian bulannya. Kalau bulannya 1 sampai 9, tolong tambahkan angka 0 di depannya. Misalnya Januari, maka tulisannya 01. Bila bulan Agustus 08. Tapi kalau bulan Oktober nggak perlu tambah 0, tapi cukup tulis 10. Ya, November 11, Desember 12. Kemudian di strip lagi masukkan tanggal. Sama, kalau dia 1 sampai 9, tambahkan angka 0 di depannya. Jadi kalau tanggal 2, 02. Tapi kalau tanggal 10, dia tetap 10, ya, karena harus penulisannya 2 digit. Setelah Bapak Ibu masukkan itu, ketik
submit ya. Sorry, bukan submit, tapi klik tombol kirim kode yang warna hijau ya di sebelahnya. Nanti setelah kirim kode, tunggu di layar untuk tulisan notifikasi. Coba ke slide nomor 4. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Tunggu tulisan muncul pemilihan GPIB GPIB apps WA sudah dikirim ya. Kalau sudah muncul itu, Bapak Ibu boleh cek di handphone Bapak Ibu yang nomornya sudah terdaftar. Akan muncul tulisan seperti yang ada yang di layar ini, dan Bapak Ibu klik OK. Nanti setelah itu Bapak Ibu buka WA. Di dalam WA itu akan ada 6 digit angka. Ya, 6 digit angka itulah yang ditulis di kolom di bawah password yang sebelah kiri yang tulisan kirim kode. Setelah itu diisi, maka Bapak Ibu ketik submit. Klik tombol submit. Kembali ke slide 3. Klik tombol submit, nanti akan berproses seperti yang ada di video tadi. Bapak Ibu tolong update segera foto. Jadi sebelum buka tolong cari foto yang mau dipasang. Mau foto full badan boleh, mau hanya 3/4 badan boleh, mau bersama dengan yang terkasih juga boleh. Setelah itu Bapak Ibu tolong update status sudah dibaptis atau belum dan tanggal, kemudian status sudah di CD atau belum dan tanggal CD kalau memang sudah di CD, dan ini menjadi prioritas ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk dan tidak mengupdate status tanggal baptis, status tanggal CD, maka Bapak Ibu tidak bisa memilih dan dipilih ya. Jadi tolong kalau sudah masuk, foto itu penting. Kenapa? Karena nanti di dalam proses pemilihan, bila mana ada foto dan nama akan muncul. Tapi kalau nggak ada foto, hanya muncul nama. Nanti sesama jemaat di sektor tidak akan bisa ingat-ingat. Kan ada yang ingat nama, tapi ada yang lupa nama. Ingatnya wajah, ya. Jadi itu pentingnya. Ini adalah minimal yang harus diupdate. Sisanya semua informasi yang diminta itu tolong diupdate. Seperti yang ada di video tadi. Itu kalau berhasil masuk. Kalau tidak berhasil masuk, tidak ada notifikasi di WA untuk 6 angka OTP secara rahasia, maka Bapak Ibu dapat segera menghubungi Korsek dan juga presbiter supaya nanti disampaikan ke panitia, karena biasanya itu bisa terjadi. Pertama, nomor WA-nya tidak update, masih nomor WA yang lama. Nah, itu akan dicek nomor WA-nya benar atau salah. Ini sudah terjadi di beberapa sektor lain yang ketika nomor WA-nya masih menggunakan nomor lama, sehingga kode OTP-nya terkirim ke nomor yang lama. Ya. Terus kemungkinan yang kedua, dia tidak muncul, bisa jadi tanggal lahirnya juga berbeda datanya yang ada di sistem. Data yang di sistem saat ini ada adalah data terupdate yang memang dulu kita punya di sekretariat. Dan itu juga bisa terjadi kesalahan input ya Bapak Ibu, sehingga itu bisa dicek nanti. Ketika memang tidak ada, tolong diinformasikan. Kemudian bisa juga yang ketiga adalah nama dari jemaat yang mungkin pasaran. Saya ambil contoh buat diri saya sendiri, itu kalau hanya dengan nama Stephen, di satu sektor aja kita sudah ada 2 Stephen. Stephen Pati dan Stephen Suwu. Belum sektor 6, ada Stephen Ririmase. Belum ada di sektor 1 dan 2. Jadi karena nama banyak, biasanya sistem tidak bisa ngebaca.
ya. Jadi dia cuman ngehang, tidak ada muncul tulisan notifikasi OTP sudah dikirim ke WA. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Dan slide ini sebenarnya tadi Ibu Korsek, Mona juga sudah bagi di grup WA. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat di grup WA. Kalau Bapak Ibu kesulitan, bisa minta tolong kepada cucunya atau anaknya. Dan kalau memang tidak ada, bisa ke presbiter atau ke Bu Korsek dan juga saya, ya. Nah, saya hanya bisa menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, dan data ini pun sampai kepada bayi yang baru lahir itu pun sama. Tolong diupdate ya. Jadi nomor WA itu bisa satu keluarga satu, bisa masing-masing. Kalau dalam keluarga itu ada 5 anggota, masing-masing punya nomor WA, itu masing-masing juga bisa langsung mengupdate di masing-masing nomor WA-nya. Kalau tidak punya nomor WA, maka jemaat yang ada di sektor 11 itu menggunakan nomor WA dari Korseknya, ya Bapak Ibu, untuk dilakukan pemuktahiran data. Nanti kalau nomor WA-nya mau diganti, itu informasikan saja bahwa nomor WA yang aktif untuk nama si A itu adalah nomornya 123456 misalnya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini mulai hari ini dan seterusnya sampai nanti kita melakukan ibadah di hari Minggu besok, setelah ibadah pagi setengah 7, jam 10 dan jam 5, nanti ada panitia dari pemilihan yang akan standby di bawah untuk bagi Bapak Ibu yang kesulitan melakukan pemuktahiran data ini, ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut dari tim panitia. Dan yang saya mau tambahkan di sini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pemilihan ini tidak ada yang mengetahui bila mana si A milih si B, atau si B milih si A, atau milih si C. Ya, saya yang mengupdate data ini di dalam sistem tidak bisa mengetahui. Kenapa? Karena saya hanya sebatas diberikan otorisasinya untuk mengupdate database warga. Yang bisa melihat siapa sudah memilih atau belum memilih, atau jumlah suara untuk diumumkan, itu ada di KMJ selaku ketua panitia. Tetapi ketua panitia kita atau KMJ kita pun tidak mengetahui si A milih si B, atau si B milih si A, atau si B milih si C, dan seterusnya. Kenapa? Karena sama sistem itu diblok. Kalau nanti dibutuhkan, maka bisa diminta untuk dibuka. Tetapi itu harus melewati pengadilan. Ada perintah khusus. Kenapa? Karena kalau sampai ada yang membocorkan dari tim Majelis Sinode, karena semua datanya ini masuk ke database Majelis Sinode GPIB, maka yang bersangkutan bisa dikenakan hukuman penjara dan penalti untuk bayar ke negara. Jadi mereka pun yang membuat sistem tidak bisa mengetahui si A milih si B milih si A, dan seterusnya. Hanya bisa dibaca dan diketahui jumlah si A mendapatkan suara berapa, si B mendapatkan suara berapa. Ya, dan apakah si A sudah memberikan suara atau si B belum memberikan suara. Jadi dalam proses pemilihan nanti itu per 3 jam akan disampaikan, ya, akan disampaikan sudah berapa persen yang memberikan suara. Jadi nanti per 3 jam akan ada jumlah yang memberikan suara dan jumlah yang belum memberikan suara. Nanti dari panitia yang belum memberikan suara itu pasti akan menghubungi yang bersangkutan, ya, untuk segera buka aplikasi dan memberikan suara. Itu nanti untuk tahapan dalam pemilihan.
Tapi sebelum masuk ke dalam tahapan pemilihan, tahapan awalnya adalah mengupdate database warga jemaat. Ini informasi yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu. Bila mana dari sektor 11 ada yang mau bertanya, silakan. Pak Richard, ada yang mau ditanyakan? Tadi saya sudah berhasil masuk, Pak Stephen. Ya. Saya lihat ada 4 tanggal lahir yang mungkin Mesti diperbaiki ya. sedikit tidak banyak yang familiar. Contohnya seperti saya, tempat tanggal lahir saya nggak ada di pilihan ini, Pak. Iya. Silakan diisi, Pak. Karena Ya, memang data di gereja, di kantor sekretariat, kalau di situ nggak ada, berarti di sekretariat nggak ada Ya, kemarin. saya cari yang terdekat kabupaten ada sih, Pak. Tapi kalau kota persis nggak ada. Iya. Monggo silakan. Karena memang itu sudah dibatasi supaya database-nya memang bisa dikuantifikasi. Oke, baik, Pak Stephen. Sementara itu dari saya, Pak, yang lagi. Ya, terima kasih. Jadi nanti Pak Richard sudah berhasil, nanti Ibu Eta juga boleh dicoba. Nanti alter juga kalau mau dicoba, monggo. Cuman saya lupa itu alter pakai nomornya sendiri atau pakai nomornya Richard atau nomornya Eta. Nanti bisa tanya sama Bu Korsek karena di Bu Korsek datanya sudah ada. Siap, terima kasih, Pak Tuhan. Kalau satu kali boleh kan? Maksudnya Kenapa? satu Jo, maksudnya Satu nomor buat semua bisa. Iya, bisa. Itu. Makanya nanti tinggal ngomong sama Bu Korsek kalau memang dipecah berdasarkan data yang sudah masuk di gereja, kalau mau diganti jadi satu nomor boleh. Ya. Atau mau ganti nomor baru juga boleh. Karena kalau tidak diinformasikan nanti data OTP-nya lari ke nomor yang lama. Ya. Terima kasih Pak Agus sama Tante Els. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Pak Agus masih di mute suaranya. Nanti menyusul, Pak. Oke, terima kasih. Mama Dence. Dince yang mau ditanya ada tidak? Ya, suaranya kecil. Kedengeran, Oma. Kalau Tante Els sama Pak Agus satu-satu kan bikinnya? Iya, satu-satu Tante Els. Ya. Oma Dence ada yang mau ditanyakan? Oma Dece. Kalau nggak ada, mungkin Tia ada yang mau ditanyakan? Belum ada nih. Oke. Pak Vicky, kalau ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, nanti aja. Oke, terima kasih. Tadi ada yang bertanya, kalau nggak punya handphone, maka pakai handphonenya Bu Korsek. Tante Nona, kalau ada yang mau ditanya. Tante Ita. Belum jalanin. Nanti kalau udah diketik-ketik baru tanyain. Siap. Nanti Makasih. malam ini hanya sosialisasi ya, hanya pemberitahuan. Kalau memang diperlukan ada hari khusus, maka koordinasi dengan Bu Korsek supaya nanti diatur kapan harinya untuk sama-sama dibantu bagi Bapak Ibu yang memang belum bisa masuk. Ya. Iya, mending seperti itu Pak Stephen. Pasti banyak orang nggak bisa deh. Yakin. Siap. Nanti Mendingan juga suatu saat dibantu rame-rame, waktu. Jadi ada moderatornya ngajarin. Siap.
Nanti juga dibantu setiap selesai ibadah hari Minggu, tolong luangkan waktu aja ke bawah, nanti akan dibantu oleh panitia pemilihan, ya. Bu Leliwati, gimana kabar? Sehat? Ini mana mau bawa? Ini aku buat taruh handphone. Apa dah? Ini di kaleng. Oke, Bapak Ibu, bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa sudahi. Bagi Bapak Ibu, boleh meninggalkan Zoom-nya sampai baku dapat ulang. Terima kasih Pak Stephen. Selamat malam. Sama semuanya, selamat malam. Semuanya. Selamat malam, Tuhan Mbak berkati. Malam, Eta. Ciao, Mas. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Iya, terima kasih.